Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Ibu dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah Ibu Yasuhatidi SPD, yang terhormat Wakil Kepala Sekolah Miss Dias, dan Bapak Ibu Guru SDN Pekayu 10 Pagi. Alhamdulillahirrahmanirrahim, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan rezeki dan nikmatnya kita bisa berkumpul di ruangan ini untuk mengikuti. Yang pertama adalah ada kegiatan diseminasi modul 1.4, yaitu budaya positif. Ini merupakan Assalamualaikum Bu Idanur. Ada yang nyari? Ini merupakan transfer ilmu dari materi yang sudah dipelajari pada kegiatan guru penggerak yang saya ikuti selama 2 bulan ini. Ibu, terima kasih banyak Ibu, waktunya sudah diberikan untuk kegiatan hari ini, dan saya bersyukur. Terima kasih juga kepada teman-teman sudah memberikan kesempatan untuk saya. Dan bahkan sebelum saya melaksanakan ini Bu, teman-teman sudah nagih ternyata Bu, ya. Itu botol. Iya, iya sudah nagih ternyata. Sangat penasaran dengan apa yang sudah dipelajari selama 2 bulan ini oleh calon guru penggerak calon. Jadi karena sudah ditagih, maka hari ini saya berikan kepada Bu Retno dan teman-teman yang lainnya. Pakai sebut namanya? Iya, aduh. Iya, biar tahun depan lolos. Amin. Bukan Bu Retno aja, banyak yang lain. Ada Bu Lilis, Bu Rina, Bu Lita, Bu Enda. Pokoknya semuanya ikut. Enak loh. Ikut ini. Enak tuh ya. Masya Allah. Masya Allah, luar biasa. Oke, modul 1.4 ini adalah modul terakhir dari modul 1. Modul 1 itu terdiri dari 4 materi, yaitu modul 1.1, 1.2, 1.3, dan 1.4. Puncaknya di 1.4, maka materi di akhir modul ini harus ditularkan kepada teman-teman guru seperti apa yang sudah diajarkan atau yang saya dapatkan di pelatihan guru penggerak ini. Pada awal pembelajaran, yaitu pada modul 1.1, itu mempelajari tentang dasar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Pendidikan itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak agar dapat memperbaiki lakunya, hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak-anak. Nah, menurut Ki Hajar Dewantara, seorang pendidik itu hanya bisa menuntun, tidak bisa mengubah dari anak tersebut. Kalau dianalogikan seperti ini Bapak Ibu, kalau kita seorang pendidik itu ibaratnya seperti petani yang menanam tanaman. Seperti contoh menanam tanaman jagung. Jagung yang ditanam itu tidak akan pernah berubah menjadi padi. Tugas seorang petani itu hanyalah membersihkan tanah atau menjaga tanaman jagung supaya jagung itu tumbuh dengan subur. Nah, begitu juga dengan seorang pendidik. Kita seorang pendidik hanya bisa menuntun anak-anak, menjaga anak-anak kita bisa tumbuh di daerah yang lebih bagus, dan kita tidak bisa mengubah karakter anak tersebut. Kita harus memperhatikan kodrat dari anak, baik itu kodrat alamnya maupun kodrat zaman pada anak tersebut. Untuk mewujudkan pendidikan
pendidikan yang menuntun serta pembelajaran yang berpihak pada murid, sebagai pendidik kita memiliki peran dan nilai yang harus diimplementasikan, baik di kelas maupun di lingkungan sekolah. Pendidikan memiliki cita-cita terhadap murid-muridnya. Impian kita seorang pendidik tersebut dituangkan dalam sebuah visi. Visi yang berpihak kepada murid sebagai landasan segala inisiatif perubahan dalam pendidikan. Seperti visi sekolah kita, yaitu terwujudnya peserta didik berprestasi dan berkarakter yang berlandaskan intak dan intek. Ini visi dari kita semuanya. Untuk mewujudkan visi tersebut, kita perlu membangun budaya positif. Menurut Stephen R. Covey, bila kita ingin membuat kemajuan perlahan atau sedikit-sedikit, ubahlah sikap atau perilaku kita. Namun, bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana kita melihat dunia, bagaimana kita berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma kita, skema pemahaman, dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Dalam rangka menciptakan lingkungan positif tersebut, salah satu strategi yang perlu kita tinjau kembali adalah penerapan disiplin di sekolah kita. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Padahal itu sungguh berbeda, karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberikan hukuman. Untuk menerapkan disiplin pada siswa, kita perlu memahami motivasi yang dimiliki oleh murid. Mengapa? Untuk mengetahui motivasi tersebut, kita bisa menggunakan pertanyaan, mengapa kita melakukan segala sesuatu. Nah, dari pertanyaan ini kita tahu alasan apa yang dikemukakan oleh siswa untuk melakukan sesuatu tersebut. Mungkin alasannya yang pertama, adanya dorongan dari lingkungan atau ada dorongan dari orang lain. Yang kedua, mungkin alasan seseorang atau murid melakukan sesuatu itu untuk menghindari rasa sakit atau ketidaknyamanan. Atau alasan yang ketiga adalah untuk mendapatkan apa yang dia inginkan atau yang ia mau berdasarkan keinginannya sendiri. Oleh karena itu, motivasi manusia itu digolongkan menjadi dua, ada motivasi internal, ada motivasi eksternal. Motivasi internal ini motivasi yang dimiliki oleh diri murid dari dalam dirinya sendiri, sedangkan motivasi eksternal adalah motivasi yang dimiliki oleh siswa karena dorongan dari lingkungannya atau orang lain. Selanjutnya ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau melalui pengarahan dari pihak guru, baik sebelum dan sesudahnya. Itu hukuman. Sedangkan konsekuensi merupakan sesuatu yang sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelum ataupun sesudah. Sedangkan restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat lagi. Lanjutnya, jangan tenang amat. Iya,
kita nggak ngerti. Iya. Saya bingung ya Bu. Selanjutnya keyakinan kelas. Nah, biasanya ini udah sering terjadi di kelas-kelas ya Bapak Ibu ya. Kita di kelas sudah sering membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini kita buat untuk membuat kesepakatan murid dengan guru. Biasanya dilakukan sebelum pembelajaran dimulai atau di awal proses pembelajaran di awal semester. Nah, tujuan keyakinan kelas ini itu untuk memberikan rambu-rambu kepada siswa dalam menjalankan kegiatan pembelajaran di dalam kelas. Keyakinan kelas ini bersifat universal, terus abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan yang universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah dilihat. Ya paling 10 atau 6, pokoknya ya jangan terlalu banyak, hanya 10 atau kurang dari 10, sehingga keyakinan kelas tersebut bisa diingat terus-menerus oleh siswa. Setelah itu ada kebutuhan dasar manusia. Nah, ketika kita menerapkan disiplin positif di dalam kelas, kita perlu sebagai pendidik mengetahui kebutuhan dasar manusia, yaitu kebutuhan dasar yang dimiliki oleh murid-murid kita. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup ini bersifat fisiologis, seperti kesehatan, kebutuhan untuk rumah, makanan, dan minuman. Yang kedua, kebutuhan untuk mendapatkan kasih sayang dan rasa diterima, yaitu terlihat dari keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain seperti teman, keluarga, pasangan hidup, binatang peliharaan, kelompok, dan di mana kita berada. Selanjutnya yaitu kebutuhan tentang kebebasan. Kebutuhan kebebasan ini dapat kita ketahui dengan melihat ciri-cirinya ketika seseorang itu menginginkan pilihan, atau murid memiliki perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, atau murid tidak terlalu terpengaruh oleh orang lain. Yang ketiga, kebutuhan kesenangan dapat kita lihat ketika murid memiliki kebutuhan untuk mencari kesenangan untuk mereka sendiri. Mereka sering bermain dan tertawa. Dan yang terakhir adalah kebutuhan tentang penguasaan. Dengan melihat ciri-cirinya, seorang murid itu yang dianggap berharga, bisa membuat perbedaan dari yang lain, bisa membuat pencapaian, kompetensi, dan ingin diakui dan ingin dihormati. Nah, inilah kebutuhan dasar murid yang sebenarnya yang ingin mereka penuhi di dalam kehidupan sehari-hari, sehingga mereka berbuat atau bertindak yang sering kita temui di kelas-kelas saat ini. Sebagai seorang pendidik, kita harus mengetahui 5 posisi kontrol. Menurut Dr. William Glasser, dosen berkesimpulan bahwa ada 5 posisi kontrol yang diterapkan oleh seorang guru, orang tua, ataupun atasan dalam melakukan kontrol. Yang pertama, posisi kontrol penghukum. Posisi kontrol penghukum ini kalau kita seorang pendidik sering kita lakukan, seharusnya posisi kontrol ini tidak boleh terjadi. Contoh, pada saat anak-anak atau murid kita melakukan kesalahan, lalu kita mengatakan, kamu salah. Apa? Kenapa kamu melakukan ini? Dan membentak siswa tersebut. Maka posisi kita baru berada pada posisi kontrol. Membentak dengan nada yang tinggi, memarahi siswa, dan menghukum mereka. Ini kita artinya berada pada posisi kontrol. Yang kedua,
berada pada posisi pembuat rasa bersalah. Seorang guru yang berada pada posisi kontrol ini biasanya berkata lembut, tetapi memberikan penekanan rasa bersalah kepada muridnya seperti, "Nak, kamu tidak sayang sama ibu, kasihan ibu. Nah, apa yang kamu lakukan sudah membuat ibu kecewa." Sehingga pada saat kita seorang guru mengatakan kepada anak yang melakukan kesalahan tersebut, si anak akan merasa bahwa dia benar-benar terpuruk dan terburuk, sehingga merasa dirinya tidak memiliki semangat atau harga diri. Lanjut pada posisi teman. Nah, pada posisi teman ini, seorang pendidik jika berada pada posisi ini biasanya seorang pendidik itu sangat friendly dengan siswanya, dekat, pokoknya seperti berteman. Nah, posisi ini ada untungnya, ada tidaknya. Untungnya adalah siswa akan merasa nyaman dengan guru tersebut. Namun, negatifnya adalah siswa kadang-kadang tidak menghargai pendidik tersebut. Sedangkan pada posisi keempat, yaitu pemantau. Nah, pada posisi pemantau ini, seorang pendidik itu sering mengingatkan kepada siswa apa konsekuensi atau kesepakatan kelas yang telah ia langgar pada kejadian-kejadian tersebut. Ia hanya mengingatkan saja. Sedangkan posisi yang kelima adalah puncaknya adalah posisi manajer. Nah, posisi manajer ini hendaknya seorang pendidik itu berada pada posisi manajer. Pada posisi manajer ini kadang-kala para pendidik akan bertindak sebagai teman dan juga kadang-kadang bisa bertindak sebagai pemantau. Berada pada puncak di mana seorang guru sudah bisa mengendalikan siswa tersebut. Lanjut. Menurut Dian Negosen dan Dr. William Glaser, restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan oleh mereka berdua, yaitu Dian Negosen yang berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Glaser. Segitiga restitusi merupakan suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua yang menghasilkan murid menjadi mandiri dan bertanggung jawab. Saat guru berada di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik sehingga menanamkan nilai-nilai kebijakan pada tubuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Nah, segitiga restitusi dapat kita lakukan dengan 3 langkah. Yang pertama, menstabilkan identitas. Untuk pada tahap menstabilkan identitas, seorang pendidik bisa mengatakan dengan pernyataan seperti setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, atau kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini apabila anak itu melakukan kesalahan. Yang kedua, yaitu tahap validasi tindakan yang salah. Ketika pada tahap validasi tindakan yang salah, maka seorang pendidik bisa mengatakan, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan hal tersebut. Atau, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nah, ini pertanyaan yang bisa digunakan oleh guru ketika menghadapi anak yang sedang bermasalah. Ketiga, yaitu menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan ini bisa diawali dengan memberikan pertanyaan. Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Atau, kamu ingin menjadi orang seperti apa? Nah, dari pertanyaan-pertanyaan ini kita bisa menggali
potensi siswa dalam menghadapi masalah yang mereka hadapi. Ini udah. Pertanyaan udah berarti? Sudah semua? Belum ada. Oke, kalau belum ada kita lanjut. Nonton video dulu atau bikin diskusi dulu? Salah satu muridnya di kelasnya, Doni. Beberapa anak di kelas 2A telah datang kepadanya dan mengeluhkan Doni yang sering kali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Nah, jika Bapak Ibu menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, buatlah penerapan segitiga restitusi pada masalah tersebut. Jadi nanti kalau berpasangan, nanti satu sebagai guru, satu sebagai siswa. Coba contohnya, buat contohnya ya Bu. Siang sana. Siang Pak. Sudah lama nggak ketemu sana. Kenapa Adin ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain uang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku balik ngatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena satu alasan tertentu kan? Iyalah, saya diam saja Pak. Ya saya bela diri lah. Masa saya dijemput tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak lebih gegabah lagi. Hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi, bukan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi. Jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakin lah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya, saya bisa lebih proaktif. Mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya jangan lah. Bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Saya mau beli minum. Lagi ujian itu dia salah sudah kabur lagi. Cuma dari Bapak Guru hebat. Nah, begitu contohnya Bapak Ibu semuanya. Itu yang akan dikerjakan adalah membuatkan dialog penyelesaian masalah yang terjadi pada Doni. Ya, pada Doni Selalu minta makan siang secara paksa terhadap temannya. Mungkin dia nggak dikasih bekal. Cara kita Ya, tergantung jawaban dari Doni. Kalau jawabannya apa, ya kan dari apa nama tadi kebutuhan anak tadi ada 5. Jadi apapun jawaban dari Doni dari situ baru dilanjutkan. Oke, ya, silakan. Pertanyaan video.
Bukan si Doni. Ayo tulis. Ada percakapan. Doni. Kasusnya Doni. Doni sering meminta bekal makan siang mereka dengan apa? Nah, kira apa? Kalau kurang satu lembar tak kasih lagi. Waduh. Kasusnya tergantung. Terserah bebas. Buat sendiri. Keyakinan kelas masing-masing. Kasusnya si Doni selalu mintain makanan. Jadi besok bawa makanan ibu tadi kasih aja, orang banyak kali bawanya. Bawanya banyak. Iya, kasih aja yang utama. Kan kita belajar berbagi. Kepada anak-anak sih, pada anak itu kepada teman, kita bikin kepada teman-temannya. Iya, Ada tujuannya, bagaimana kita menyelesaikan itu. Tidak usah bicara percakapan. Kan kalau keyakinannya dulu videonya Bu. Lagi ya, soalnya udah. Nah lagi videonya ya. Percakapan Yang menyelesaikan. Tidak, udah ada gambaran. Tidak boleh memaksakan. Tidak boleh memaksakan. tidak perlu memaksa. Nah, Doni. Tapi nanti saya mau Siapa? Busara lagi. Ini ada apa? Siapa? Pembadan Indonesia. Siang sana. Dialog kan menyelesaikan masalah belajar. Ibu ya. Jadi cuma bersaling doang. Aku balik ngatain Eka di depan kelas. Dialog penyelesaian masalah. Memang itu nih. Ya pasti kamu akan kesal. Bapak juga apabila ada yang berubah. Iya, calon guru penggerak ya. Kemudian pada saat itu Matiin dulu, matiin. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Gantian. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi, bukan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi. Tindakan kamu yang minta-minta Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak Pak. Capek Pak jadi pemalas. Jadi keyakinan atau prinsip kamu sesuai dengan keyakinan. Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi lulusan. Jadi, tidak menunjukkan sikap Kamu meyakini tidak? Kamu melakukan itu tidak benar. yakin lah Pak. Kamu dari hati tidak ada. Kita harus saling menghargai. Baiklah kalau begitu. Nah, kita pikirkan bagaimana menyelesaikan masalah ini. Jadi gini. Ibu dan Bapak guru. Ya. Oh, bukan menjadi. Jadi gini. Siapa yang menghasilkan
belajar kita. Kamu sih sini. Muat lagi lah Bu Entri. Makanya kalau ngomong gitu kalau di sini suruh banyak banget capek mau kamu nggak bawa. Ayo dong kita. Sekarang nggak bisa saya. Udahlah kita prakteknya di sini aja Putri sama di situ. Itu mau buat laporan nggak bagus. Ini bagaimana aku buat video begini? Nggak apa. Nanti di shotnya ambil yang punya aja. Iya, ini aja. Gurunya ini Doninya. Ini aja ya. Tidak double aja ya, di dapur. Di dapur pakai baju kami ya. Oh iya boleh. Aduh ambil baju putihnya dulu nggak semuanya. Ayo siapa yang mau maju? Hah? Gak usah ambil jilbabnya aja segini. Hah? Bisa bawa pipa sama sampah. Kan maju semua. Ayo, udah cerita. Namanya Bu Guru pakainya bebas dong. Kan cerita batik ceritanya nih. Oke. Duduk dulu. Duduk di situ. Doni, Bu Guru mau bicara sama Doni. Sini Doni. Ayo, sini sayang. Dia mau ngomong sama Doni. Iya. Gimana Doni sehat? Oh iya, alhamdulillah. Oh iya, Bu Guru mau tanya ini Doni. Hari ini Doni bawa bekal nggak makanannya? Bawa bekal makanan apa? Hari ini Mama nggak masakin. Oh kadang bawa, kadang enggak ya Doni? Oh gitu, kenapa tuh seperti itu Doni? saya kerja Bu. Oh gitu sibuk, repot. Waduh, besok kalau nggak bawa Doni bisa ke Bu Guru. Gini loh Doni, kebetulan ada beberapa teman kalian nyampe ke Bu Guru. Katanya Doni suka minta makanan, bener nggak sih Don? Seperti itu? Iya sih Bu, nyicip-nyicip. Oh gitu, walaupun bawa pengen ya punya teman. Tapi kata temennya maksa, bener nggak? Habis kayaknya makanannya enak Bu. Oh gitu, terus kalau nggak dikasih jijitin dong temennya. Waduh bahaya, nggak boleh ya sayang. Karena kalau maksa itu adalah perbuatan yang tidak baik Doni. Ya, gini loh, kalau Doni mau bilang sama teman, misalnya siapa, Diva, saya minta dong makanannya boleh nggak? Kalau dikasih alhamdulillah, nggak dikasih nggak boleh apa? Maksa atau nggak boleh mukul atau marah-marah gitu ya. Sebab kalau Doni seperti itu nanti nggak punya teman, dijauhi teman, dimusuhi teman, gitu ya Doni. Doni harus sayang sama teman. Kalau minta, misalnya, jadi boleh nggak? Pengen makanannya ini, boleh nggak minta? Misalnya dia bilang boleh, alhamdulillah makasih. Atau mungkin nggak boleh maksa, atau Doni ke Bu Guru. Doni nggak boleh ke nggak punya uang, minta sama Bu Guru. Bu Guru kasih. Iya benar, buat belajar dia Doni. Dia Doni itu kita punya teman. Habis makanan temennya aku bervariasi Bu. Jadi aku tuh suka lihat kita pengen. Gitu pengen. Bukan kasih maksa gitu ya. Jangan ya saya. Nanti nggak punya teman. Nggak boleh nakal. Jadi harus baik sama teman. Oke. Mas anak ganteng seperti ini loh. Nggak boleh kan jadi ganteng-ganteng hilang. Ya oke. Kalau begitu mau nggak sayang sama Bu Guru? Sayang sama teman mau nggak? Ulang lagi nggak perbuatannya? Oke. Kalau makan nanti minta maaf sama teman kalian yang sudah diberikan oleh Doni karena sudah nakal, sudah memaksa teman, ambil makanan teman, bilang dia nggak boleh ulangi perbuatan. Oke? Makin aku ya Bu. Iya, karena saya. Ada ya. Oke. kurang lebih yang bisa lakukan itu hanya pertanyaan di awal aja. Pertanyaan di awal yang ngomong tadi ini kan, terus yang jawab juga iya tidak gitu aja kan. Ini belum ada penggalian kesadaran diri atas kelakuan yang siswa lakukan itu
Oke, siap. Masya Allah, luar biasa pemahamannya. Yeay, ya Allah. Iya, bener. Karena dari pertama itu udah ditanya kesalahannya apa, tetapi setelah itu yang tahap kedua, tahap ketiga itu belum nampak, baru tahap pertama. Nah, oke, kira-kira siapa lagi yang mau? Belum selesai. Belum selesai. Ada lagi yang mau praktek lagi nggak? Ayo. Iya, biar ketahuan kita sama ini. Ayo. Bolehkah sama Bu Lilis? Oh, belum. Bu Aji? Cukup nih, cukup. Bu Endah? Belum. Oke, kita tunggu. Kalau Lika datanya udah ada ya? Apa Miss? Masih ada data 2021. Data yang PGRI yang sudah ada nih, Ina, Bu Nirma, saya, Bu Afifah, Bu Ida Ros. Itu data PGRI-nya masih ada, Netri termasuk. Terus yang belum Bu Komala belum itu. Lilis belum juga saya. Punya nih Miss. Ada ya? Oh, ini nggak dijawab, dia tinggal di Kapin. Ini pakai dulu ya. Bentar, yang tanggal 14 orang bukan? Berarti sih iya. Sudah selesai itunya. Udah ya? Yang ketiga kan udah selesai Miss. Cuman Sarah Ayu doang yang enggak. Berarti si Miki? Enggak. Miki enggak? Enggak. Endah udah ada datanya. Udah dihitungin tadi. Rina kan masa pasar boya baru. Oh iya. Jadi mana sehat ini? 12. Bukan kita jawab. Anggota. Udah. Ida ya. Ida udah. Doni. Ida kan dari awal. 12 sama ini. 14. Ini apa saya kesini itu nih aku Coba sekarang belum bisa sekarang kan Bu Nomi sama pensi berapa tahun yang lalu ya? Udah. Tinggal datanya. Kenapa oh iya 14 ya? Bisa nggak? Ini apa dari sini? Ini harus. Waalaikumsalam. Sini Doni. Ibu mau bicara sebentar sama Doni. Bicara sama. Oke, hari ini Doni mau bekal apa enggak ya? Aku hari ini nggak bawa. Nggak bawa. Oh gitu. Ibu mau nanya nih, ya. Jadi tadi setelah istirahat ada temen Doni nih yang datang ke ibu terus cerita sesuatu gitu. Iya, jadi katanya Doni meminta sesuatu kata kalian gitu. Bener apa enggak ya? Iya, aku tadi minta bekal kelas. Kenapa ya Doni melakukan seperti itu? Aku nggak bawa makan gitu pulang. Terus ngeliat makanan itu enak lagi. Lucu-lucu lagi. Jadi, tapi biasanya Doni tuh selalu bekal nggak sih? Enggak juga, tergantung. Kalau dibawa dibawa, kalau dibawa. Tadi jadi kebetulan dia bawa, terus ngeliat temennya bawa bekal yang menarik, akhirnya Doni kepingin gitu. Iya. Kenapa? Makanannya itu bagus-bagus. Saya pengen tuh, terus ya udah aku minta. Iya. Udah, pokoknya tadi makanan saya seneng. Nggak salah sih ya kalau pas lagi Doni ngelihat makanan temen-temennya terus tiba-tiba kepengen, wajar aja, mungkin ibu juga kayak gitu.
lagi pengen dimsum, terus tiba-tiba ada temennya bawa dimsum, pengen nyicip gitu kan ya. Pengen rasanya. Nggak ada salahnya sih sebenarnya. Kita itu punya keinginan di saat itu, nggak ada salahnya. Tapi kira-kira tadi Doni cara mintanya kayak gimana ke temennya? Mintanya gitu, itu makanannya enak, Terus minta dong. minta dong ya, habis itu temennya responnya gimana? Nggak boleh. Nggak boleh. Terus kalau pas temennya nggak ngebolehin, terus ngapain kamu? Paksa dia minta. Langsung Kita cuma dipaksa? dikit aja, Oh, dikit aja minta sedikit. Oh, minta sedikit dicipin. Iya. Tapi temennya Ya mau nggak mau. oh mau nggak mau. Terus kamu ngeliat temennya nggak, wajahnya kayak gimana gitu? Wajahnya diem gitu. Diam gitu. Kayak ngerasa ikhlas nggak ikhlas gitu ya? Iya kali ya, iya kali ya Bu ya. Sebenarnya nggak ada salahnya sih ya kalau misalkan kita ada pengen minta sesuatu. Tapi kita lihat juga, bisa jadi nih tadi temen kamu tuh lagi juga sama-sama pengen makanannya itu gitu kan, terus bekalnya cuma sedikit, terus tiba-tiba ada yang sini temennya minta, akhirnya dia kayak enak gak ngasih, takut gak ditemenin, dikasih tapi kok aku jadi gak bisa makan kayak gitu kan. Kamu lihat kan wajahnya seperti apa tadi teman kamu? Iya. Apa langsung habisin makanannya gitu aja? Sempat ngeliat kan? Kalau misalkan kamu misalkan nih 2 hari kemudian kamu dibawain sesuatu makanan sama ibu kamu dan makanannya itu enak banget, terus tiba-tiba ada teman kamu yang minta, kira-kira gimana? Sebel sih, kesel. Kesel kan? Iya. Rasanya Nggak boleh lah, masa dipaksa ya. iya itu mungkin kalau emang lagi pengen kita bagi, kalau enggak ya enggak gitu ya. Iya. Iya, emang kalau misalnya terus itu makanan kesukaan. Lagi direkam juga tidak. lagi direkam kan suaranya Oh iya. Ada waktunya kita bisa berbagi, tapi ada waktunya mungkin ya bukan ngajarin pelit sih ya sebenarnya, tapi kan kadang kita ada pengennya sesuatu nanti aku bagi gitu. Jadi jadi kamu merasa itu salah apa enggak? Bu Danul udah makan. Udah makan itu ya. Terus akhir nih masih inget nggak kita pernah tulisan yang isinya tentang kesepakatan atau keputusan kelas? Apa ya? Ingat nggak? Nggak ingat Bu. Coba ada apa aja yang kamu ingat? Kayaknya Terusnya kalian satu-satu udah pada makan. minta Tolong jika membutuhkan bantuan. Terus apa lagi ya? Terus mematuhi peraturannya. makan peraturan, Pembelajaran. mengikuti pembelajaran dengan baik. Terus apa lagi? Terus tadi menghargai pendapat. Menghargai, menghormati. menghormati. Terus apa lagi? Apa ya? Lupa Bu. Nah, boleh ingatkan sekali lagi ya. Jadi ada tuh yang tidak boleh memaksa, ya, tidak boleh memaksa kehendak orang lain seperti itu. Itu waktu itu kita buat bareng-bareng bukan? Iya. Iya, nah, udah kita sepakati bersama kalau misalkan yang sudah kita sepakati itu sebisa mungkin kita lakuin. iya kita lakukan seperti itu. Maaf ya Bu ya. Ya nggak apa-apa sih, ibu mah nggak merasa disalahin, tapi mungkin bisa ke teman-teman kamu lain kali. Mungkin kita menempatkan posisi kita kalau di teman kita jadi teman kita kayak gitu. Iya. Oke? Oke. Mungkin nanti Tidak bisa mengulangi lagi. bisa bicara baik-baik, mungkin itu kan ada banyak, itu boleh nggak sih sedikit. Kalau emang kalau misalnya dia nggak ngasih, ya udah kita harus bersabar. Nanti ngomong sama orang tua Kalau tuh saya pengen kelaparan seperti gimana? apa. Oh bisa bilang ke ibu gitu. Iya, bilang kayak gitu. Beli Iya, saya ya? iya. Kalau yang kamu pengen ada, insya Allah dibelikan. Tapi kalau nggak ada, ya nanti Oke. gitu ya. Iya, itu. Oke. Makasih ya Bu. Iya, sama-sama. Nanti jangan lupa minta maaf ya. Doni, silakan duduk. Selamat siang, Nak. Iya Bu. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Gimana, udah sarapan belum dari rumah? Belum. Kalau kita nggak sarapan, kira-kira belajarnya enak nggak ya? Nyaman nggak? Enggak Bu, saya ngerasa lapar.
Terus kalau merasa tidak nyaman, merasa lapar, apa yang harus kita lakukan? Seharusnya kayak gimana? Kalau lapar harusnya makan, tapi karena saya nggak punya makanan, jadi ya udah minta. Akhir Rampok. Di rumah tidak disediakan aku jarang disediakan makanan karena ibu jarang masak pagi. Iya, bekal juga gak bawa. Enggak. Bawa bekal tidak. Tidak. Setiap hari. Apa setiap Pernah hari? ibu, tapi jarang. Jarang. Terus di sekolah bagaimana? Ya kadang jajan, terus kalau teman-teman bawa makanan saya suka minta bu. Minta sama teman-teman. Iya. Bagaimana referensinya ketika kau minta? Nggak boleh bu. Ada yang tulus mungkin ya? Iya, tapi kalau ngasihnya tuh yang nggak enak karena saya suka pengen yang enak tapi nggak dikasih. Jadi dikasih hati udah jatuh. Hancur. Kalau nggak dikasih, kamu mintanya secara paksa atau menunggu saja, menunggu dikasih? Enggak, kadang kalau dikasih saya ngambil aja bu langsung. Langsung ambil langsung. Menurut kamu kalau dipaksa oleh seseorang bagaimana perasaanmu ya? Kalau saya dipaksa orang, mungkin saya juga merasa agak mau bu. Nggak mau apa? Nggak mau dipaksa. Nggak mau dipaksa. Berarti perasaannya gimana? Perasaannya kesel. Kesel. Jadi kayak nggak suka sama orang itu. Berarti kamu nanti tidak disukai teman. Ya bisa jadi kesel. Masa sih, juga. Kenapa? Karena apa tadi? Karena dia makanan orang secara paksa. Nah, terus perasaan temanmu itu yang kamu paksa pasti otomatis merasa terpaksa ya, Iya. dan tidak suka kamu paksa. Sekarang kalau biar orang itu merasa tidak terpaksa, bagaimana cara meminta kepada teman? Mungkin lain kali saya mintanya baik-baik bu. Nah, begitu ya. Berarti kita harus baik-baik, caranya halus. Jika tidak diberikan, jangan diambil secara langsung. Berarti dia tidak berkenan untuk memberikannya. Ya, kemudian sebaiknya yang kita gunakan, yang kita makan, yang kita pakai itu milik orang lain atau milik sendiri? Menurut saya sendiri. Milik sendiri, karena menggunakannya lebih nyaman, makanan pun lebih tenang. Nah, untuk itu kita kembali kepada keyakinan kelas yang telah kita sepakati bersama di kelas. Apa saja? Pertama, mengikuti peraturan kelas, tidak berbuat gaduh selama pembelajaran dari awal sampai akhir. Nah, kira-kira yang dilakukan oleh wanita ini dengan meminta makanan kepada teman secara paksa membuat orang lain merasa tidak suka. Kira-kira gaduh nggak di kelas? Iya bu. Iya, suka lapor-lapor Iya, ya. Bu, kesal. dia minta-minta nih bu, minta-minta mulu nih tiap hari nih bu. Iya. Iya. Berarti itu salah satu perilaku yang melanggar keyakinan yang telah kita buat. Ya. Jadi sebaiknya kita menggunakan memakai barang, memakan sesuatu itu milik kita sendiri. Jadi usahakan apa yang sudah usahakan? Bawa makan sendiri, bawa bekal sendiri. Sampaikan perkataan pesan kamu kepada ibu, bu, masak biar saya bisa bawa bekal ke sekolah. Saya bilang itu. Ya nanti dia pulang Iya, langsung ya. Baik, itu saja. Semoga besok tidak mengulang lagi ya hal yang dilakukan hari ini. Iya, saya janji gak mengulangi lagi. Oke, siap. Terima kasih. Dalam Iya. kita. Silakan kembali. Terima kasih Bapak Ibu semuanya sudah mengikuti kegiatan hari ini. Alhamdulillah prakteknya luar biasa dari restitusi segitiga restitusi dari permasalahan Doni yang dihadapi oleh Ibu Ambar itu sudah kita praktekkan bagaimana cara kita menggali solusi yang diberikan oleh Doni. Seharusnya kita tuh sebagai guru memang seperti itu. Kita menanyakan kepada siswa bagaimana mereka mengatasi permasalahan yang sudah mereka perbuat. Mereka solusi itu datangnya dari mereka sendiri, bukan dari kita sebagai
gurunya. Kita hanya mengarahkan bagaimana mereka menemukan solusi dalam menyelesaikan permasalahan tersebut. Oke, terima kasih semuanya. Alhamdulillah partisipasinya luar biasa sekali. Saya mohon maaf atas segala kekurangan. Mungkin penyampaian saya tidak runtut dan kurang jelas. Kalau kurang jelas boleh bertanya ke Bapak. Terima kasih juga kepada Ibu Kepala Sekolah, Miss Dias dan teman-teman semuanya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.